Amandemen UUD 1945 adalah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi di Indonesia. Tujuan dilakukannya amandemen adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman serta kehidupan bangsa dan negara. Amandemen pertama dilakukan karena adanya desakan kuat selama masa kemelut politik dan krisis kepercayaan yang dipicu oleh krisis moneter tahun 1997. Meledaknya keinginan masyarakat untuk mewujudkan struktur dan sistem bernegara yang lebih baik merupakan salah satu faktor terpenting dari terdirinya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Adapun hal-hal pokok yang melatar belakangi amandemen pertama secara lebih rinci adalah sebagai berikut. Kekuasaan yang hanya terpusat pada presiden menyebabkan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia pada zaman Orde Baru sebelum terjadinya amandemen. Setelah Orde Baru berakhir pada 1998, tuntutan untuk mengungkapkan dugaan terjadinya pelanggaran berat HAM masa lalu banyak bermunculan. Sejumlah produk hukum bermunculan untuk merespon tuntutan itu, misalnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selanjutnya, masa jabatan presiden yang tidak terbatas memunculkan otoritarisme. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Soeharto berkuasa selama 32 tahun atau selama 7 periode. Hal ini terjadi karena pasal 7 Undang-Undang 1945 sebelum amandemen memiliki banyak kelemahan. Reformasi kemudian berusaha memperbaiki keadaan. Melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7, Presiden kini tidak lagi dapat menjabat lebih dari 2 periode, setiap periode selama 5 tahun masa jabatan. Tidak adanya mekanisme check and balance. Mekanisme check and balance merupakan salah satu tuntutan reformasi. Salah satu tujuan utama dari mekanisme ini adalah menghindari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga saja. Indonesia saat ini menganut sistem presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berdasarkan prinsip check and balance. Memuat peraturan diskriminatif. Diskriminatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbedaan perlakuan kepada setiap warga negara, dan itu terjadi pada masa sebelum reformasi. Banyaknya peraturan yang menjurus kepada diskriminatif kepada warga negara Indonesia menyebabkan terjadinya reformasi. Amandemen pertama merupakan salah satu agenda reformasi pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru di mana fungsi legislatif dipegang oleh presiden. Tujuannya adalah memberikan payung hukum bagi reformasi dan berbagai perubahan yang akan terjadi. Masa sebelum amandemen disebut dengan masa Orde Baru, di mana pemerintahannya menekankan pada stabilitas nasional dan rehabilitas ekonomi. Tantangan terbesar saat itu adalah krisis moneter 1997 di mana ekonomi Indonesia mengalami penurunan, KKN dan kemiskinan pun meningkat. Krisis ekonomi tak kunjung membaik, terpilihnya kembali Soeharto membantik situasi panas di penjuru negeri. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjadi presiden selama 7 periode atau 32 tahun. Kemudian, jabatan presiden diisi oleh B.J. Habibie. Meskipun waktunya singkat, di bawah kepemimpinan B.J. Habibie terdapat perubahan-perubahan yang terjadi di negeri ini. Seperti dasar-dasar peletakan demokrasi, kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, reformasi militer dan kepolisian, serta otonomi daerah.
jungle.